Starbucks. Yang pertama itu ada customer segment. Langkah pertama dari pemetaan bisnis model Canvas adalah mengisi kolom customer. Manajer perlu mengidentifikasi kelompok pasar yang menjadi customer perusahaan dan ciri-ciri konsumennya. Contohnya, kelompok customer Starbucks adalah kelompok masyarakat penikmat kelas menengah atas, penikmat kopi, anak muda, pekerja kantor, dan masyarakat perkotaan. Yang kedua ada value proposition. Yang kedua ini, perusahaan perlu mencatat value apa saja yang diinginkan dan disampaikan kepada masyarakat. Value tidak selamanya berupa keunggulan produk, namun bisa juga diciptakan melalui experience, kekuatan brand, sejarah, dan lain-lain. Dalam kasus Starbucks, value proposition Starbucks sudah bukan sekedar kopi yang nikmat, melainkan experience berupa kesenangan, kenikmatan, kenyamanan, dan kemudahan di Starbucks. Yang ketiga, itu ada channel. Channel adalah bagian pemetaan di mana value diantarkan kepada kelompok pelanggan. Dalam bagian ini, proses mendaftarkan bentuk-bentuk medium apa saja yang dimiliki perusahaan. Dalam kasus Starbucks, proses mengantarkan value dilakukan di physical store Starbucks yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain physical store, Starbucks juga memiliki website, media sosial, dan program kolaborasi dengan Gojek sehingga pelanggan tidak harus membeli secara offline, juga bisa melalui secara online. Yang keempat itu ada customer relationship. Yang keempat adalah mengidentifikasi usaha-usaha apa yang dilakukan perusahaan untuk berkomunikasi dan menjaga hubungan baik dengan pelanggannya. Yang kelima itu ada revenue stream. Ini adalah bagian di mana manajemen mencatat dari mana saja sumber pemasukan perusahaan. Untuk kasus Starbucks, penjualan tidak hanya terbatas pada produk kopi saja, melainkan juga produk bakery, bubuk kopi, dan tumbler. Pada bagian revenue stream, sumber-sumber pemasukannya akan dicatat seluruhnya. Yang keenam, ada key activity. Dalam key activity ini, dicatat adalah kegiatan utama operasional perusahaan, misalnya untuk Starbucks penggilingan kopi, pembuatan kopi, kegiatan R&D hingga kegiatan promosi perharian. Bagian ini membantu manajemen untuk mengidentifikasi proses yang penting dan menyelisihkan dari proses yang dirasa kurang penting dan bisa lebih diefektifkan. Yang ketujuh, itu ada key partners. Adalah bagian dalam pemetaan di mana perusahaan mendaftar siapa saja stakeholder yang berkaitan langsung dengan operasi perusahaan. Contohnya supplier, desainer, agensi marketing, konsultan, dan lain-lain. Starbucks tentu tidak mampu menghandle seluruh key activity-nya sendirian karena Starbucks menggandeng supplier, agensi, dan mitra yang mampu memberikan benefit bagi Starbucks untuk dapat menjalankan operasionalnya dengan lebih baik. Yang kedelapan itu ada key resource. Dalam bagian ini, perusahaan mencatat sumber daya apa saja yang diperlukan oleh perusahaan untuk dapat menjalankan operasi key activity. Perlu dicatat bahwa pada bagian ini, sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya yang menjadi milik perusahaan dan bukan milik mitra perusahaan. Dalam pencatatan key resource, manajemen perlu mengidentifikasi bukan saja kekayaan perusahaan secara fisik, namun juga secara abstrak seperti hak kekayaan intelektual, brand equality, dan lain-lain. Contohnya, untuk Starbucks, key resource-nya adalah tenaga kerja SDM-nya sendiri. Hak intelektual berupa resep menu dan brand, kemampuan modal finansial, store yang tersebar di banyak tempat, dan sebagainya. Yang kesembilan itu adalah yang terakhir, ada cost structure. Pada bagian cost structure, perusahaan mencatat sumber pengeluaran utama perusahaan. Untuk Starbucks misalnya ada cost strukturnya adalah harga pokok penjual kopi, dana untuk perusahaan pemasaran, budget untuk event Starbucks, dan lain-lain. Metode pemetaan bisnis dari bisnis model Canvas memang sederhana, namun dapat merangkum seluruh elemen utama ada dalam perusahaan. Sekian, terima kasih.